Salam sehat, salam edukasi Bapak Ibu guru sekalian. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Anggita Vela, saya berasal dari UPBJJ UT Medan. Saya dari jurusan PGSD bidang ilmu 2021.1. Di mana pada kesempatan ini saya akan membawakan materi PS kelas 5 tentang peninggalan sejarah berskala nasional pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Apa-apa saja yang menjadi bentuk peninggalan-peninggalan masing-masing pada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, pada masa kerajaan Hindu. Kerajaan-kerajaan pada masa kerajaan Hindu adalah yang pertama Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri pada tahun 400 Masehi. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, di hulu Sungai Mahakam. Kita bisa lihat gambarnya pada tampilan berikut ini. Inilah bentuk Kerajaan Kutai pada masa kerajaan Hindu di Indonesia. Yang kedua Bapak Ibu, ada Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara ini berdiri pada tahun 358 sampai 699 Masehi. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Bentuknya seperti ini. Kemudian, kerajaan-kerajaan lain yang terletak pada masa kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berdiri pada tahun 1042 sampai 1222 Masehi, di mana kerajaan ini terletak di kota Daha, Kediri, Jawa Timur. Bentuk kerajaannya adalah seperti ini. Kemudian ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari berdiri pada tahun 1222 sampai 1292 Masehi. Kerajaan Singasari ini terletak di Kota Malang, Jawa Timur. Adapun gambarnya adalah seperti ini. Ini gambar bangunan dari Kerajaan Singasari Bapak Ibu. Kemudian ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Kerajaan ini terletak di Jawa Timur. Kita boleh melihat gambarnya seperti ini. Ini bentuk bangunan dari Kerajaan Majapahit pada masa kerajaan Hindu di Indonesia. Nah, demikian kerajaan-kerajaan yang ada pada masa kerajaan Hindu. Sekarang Bapak Ibu, kita harus mengetahui apa-apa saja bentuk peninggalan-peninggalan yang juga ada pada masa kerajaan Hindu tersebut. Yang pertama adalah prasasti. Prasasti adalah peninggalan sejarah yang berbentuk tulisan atau gambar yang diukir pada batu. Ada beberapa contoh prasasti yang terletak pada masa kerajaan Hindu. Yang pertama adalah Prasasti Kutai. Prasasti Kutai ada di Kalimantan Timur. Yang kedua Prasasti Ciaretun, Prasasti Jambu, Prasasti Kebun Kopi, dan Prasasti Awi, di mana keempat prasasti tersebut bisa kita lihat di Bogor. Kemudian ada Prasasti Canggal. Prasasti Canggal ada di Magelang. Selanjutnya ada Prasasti Dinoyo, di mana prasasti tersebut ada di Malang. Kemudian ada Prasasti Cidanghiang. Prasasti Cidanghiang terletak di Padangklang. Ini bentuk beberapa prasasti. Kita ambil satu contohnya. Seperti inilah Bapak Ibu bentuk prasasti pada zaman kerajaan Hindu di Indonesia. Selanjutnya ada candi, di mana pada masa kerajaan Hindu, candi itu adalah digunakan sebagai bangunan yang dipakai sebagai tempat ibadah umat Hindu. Apa-apa saja bentuk candi pada masa kerajaan Hindu? Yang pertama ada Candi Prambanan, di mana kita tahu bahwasanya Candi Prambanan terletak di Sleman, Yogyakarta. Kemudian Candi Dieng terletak di Wonosobo, Jawa Tengah. Candi Gedong Songo terletak di Semarang, Jawa Tengah. Candi Jago terletak di Malang, Jawa Timur. Candi Arca Gupolo terletak di Sleman, Yogyakarta. Kemudian ada Candi Suku, Candi Ceto terletak di Karanganyar, Jawa Tengah.
Ini gambar beberapa candi yang ada pada masa kerajaan Hindu di Indonesia. Selain candi, ada juga peninggalan arca, di mana arca ini kita kenal dengan patung, yaitu benda yang berbentuk patung yang dibuat untuk menghormati tokoh-tokoh yang ada pada masa itu. Nah, sebagai contoh, salah satu arca yang ada pada masa itu yaitu arca Airlangga. Arca Airlangga ini bisa kita temukan di kerajaan Mataram kuno pada zaman tersebut. Kemudian ada arca Kertarajasa Jawa Wardana, arca Ganesha, Ratu Suhita, arca Dewa Wisnu, di mana beberapa arca tersebut tadi terdapat di kerajaan Majapahit. Kemudian ada arca Prasna Paramita. Arca Prasna Paramita tersebut dibuat dengan wujud kendedes, terletak di kerajaan Singosari. Kita bisa lihat beberapa gambar arca yang ada pada masa kerajaan Hindu tersebut. Kemudian Bapak Ibu, ada juga peninggalan-peninggalan yang lain, yaitu kitab. Kitab yaitu karya sastra para pujangga pada masa lalu yang bisa dijadikan petunjuk untuk menyingkapkan suatu peristiwa sejarah. Kitab-kitab yang ada pada masa kerajaan Hindu yang pertama adalah Kakawin Bharatayuda, Kakawin Hariwangsa, Kitab Lubdaka, dan Kitab Smaradana. Berikut ini adalah contoh gambar dari beberapa bentuk kitab-kitab yang ada pada masa kerajaan Hindu tersebut. Sangat unik ya Bapak Ibu. Kemudian ada juga tradisi-tradisi bidang keagamaan atau adat istiadat yang ada pada masa kerajaan Hindu. Yang pertama itu adalah upacara ngaben, di mana upacara ngaben pada masa kerajaan Hindu itu terkenal sebagai upacara pembakaran jenazah. Yang kedua, Hari Raya Galungan dan Hari Raya Nyepi yang kita kenal sebagai hari raya besar bagi umat Hindu. Ini gambar dari beberapa acara keagamaan dan acara adat istiadat pada masa kerajaan Hindu tersebut, Bapak Ibu. Nah, itu tadi bentuk peninggalan sejarah pada masa kerajaan Hindu. Yang kedua, ada juga peninggalan-peninggalan sejarah pada masa kerajaan Buddha di Indonesia. Apa-apa saja itu Bapak Ibu? Ayo kita simak bersama-sama. Yang pertama ada Kerajaan Holing. Kerajaan Holing berdiri pada tahun 618 sampai 906 Masehi, di mana kerajaan ini terletak di Jawa Tengah. Kita bisa lihat gambarnya bersama-sama. Ini Bapak Ibu sekalian bentuk kerajaan Holing. Yang kedua ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini berlokasi di muara Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Gambarnya bisa kita lihat berikut ini. Kerajaan Sriwijaya. Nah, itu adalah bentuk kerajaannya Bapak Ibu sekalian. Apa saja yang menjadi peninggalan bersejarah pada masa kerajaan Buddha di Indonesia? Yang pertama adalah prasasti, sama seperti kerajaan Hindu yang pertama, namun berbeda nama dan bentuknya. Yang pertama ada prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, Bukit Seguntang, dan Telaga Batu, di mana beberapa prasasti tersebut ada di daerah Palembang. Yang kedua ada prasasti Kota Kapur, di mana prasasti ini ada di daerah Bangka. Selanjutnya ada prasasti Karang Berahi di daerah Jambi, prasasti Palas Pasemah di daerah Lampung. Kita bisa lihat gambarnya beberapa dari yang kita sebutkan ada pada cuplikan ini Bapak Ibu. Kemudian peninggalan-peninggalan lainnya adalah candi.
Ada beberapa candi yang terdapat pada masa kerajaan Buddha di Indonesia. Yang pertama itu Candi Muara Takus ada di Riau, Candi Borobudur ada di Jawa Tengah, Candi Mendut ada di timur Candi Borobudur, Candi Kalasan ada di Yogyakarta, Candi Siwa Buddha ada di Jawa Timur. Beberapa gambarnya ada pada cuplikan berikut ini. Kita bisa lihat gambarnya bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Kemudian selain dari candi, bentuk peninggalan yang lainnya adalah arca. Arca disebut juga patung, yaitu digunakan untuk sarana ibadah dan ada juga yang digunakan sebagai hiasan. Arca yang ada pada masa kerajaan Buddha yaitu arca Buddha di Sekedeng, Sulawesi. Ini bentuknya Bapak Ibu semuanya. Kita bisa lihat bentuk arca pada masa kerajaan Buddha tersebut. Selanjutnya ada kitab yang merupakan karya sastra pada pujangga pada masa lalu yang bisa dijadikan petunjuk untuk menyingkapkan suatu peristiwa sejarah. Kitab-kitab yang ada pada masa kerajaan Buddha adalah Kitab Negara Kertagama, Kitab Suta Soma, Kitab Arjuna Wiwaha, Kitab Kunjarakarna, Kitab Pararaton, Kitab Sundayana. Beberapa dari kitab tersebut ada pada gambar berikut ini. Di sini adalah salah satu bentuk kitab yang jelas adalah Kitab Suta Soma. Seperti ini. Sangat kuno sekali Bapak Ibu, tapi sangat unik dan bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita memperkenalkan kepada anak didik kita semuanya. Kemudian ada perayaan-perayaan dan adat istiadat pada masa kerajaan Buddha yang menjadi perayaannya yaitu hari besar mereka, yaitu Hari Raya Waisak. Beberapa bentuk aktivitas pada Hari Raya Waisak ada pada gambar berikut ini Bapak Ibu, bisa kita lihat bersama-sama. Ini adalah salah satu bentuk perayaan mereka pada masa ketika mereka merayakan hari besar mereka, yaitu Hari Raya Waisak. Demikianlah penjelasan tentang beberapa bentuk peninggalan bersejarah pada masa kerajaan Buddha di Indonesia. Yang terakhir ada dia kerajaan Islam, di mana pada masa kerajaan Islam ada beberapa kerajaan-kerajaan yang menjadi peninggalan bersejarah yang sangat menarik untuk kita ikuti. Yang pertama adalah kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai ini berdiri pada abad ke-13, terletak di pantai timur Sumatera, sekitar Sungai Jambu Air dan Sungai Pasai Loksomawe, terletak di Aceh Utara. Kita bisa lihat gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Kerajaan Samudra Pasai. Sangat mewah sekali ya Bapak Ibu. Kemudian ada kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-16, terletak di tepi Selat Malaka. Bentuknya adalah seperti ini. Kemudian kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1481 Masehi, berlokasi di Jawa Tengah. Bentuk kerajaan Demak adalah seperti ini Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya ada kerajaan Banten. Kerajaan Banten berdiri pada abad ke-16. Kerajaan ini terletak di Jawa Barat. Bentuknya seperti ini. Kemudian ada kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan tersebut berdiri pada abad ke-13, berlokasi di Jawa Timur. Ini bentuk kerajaan Ternate dan Tidore pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Yang terakhir ada kerajaan Goa dan Talo.
Kerajaan Goa dan Talo berdiri pada tahun 1653 sampai 1669. Nah, kerajaan ini berlokasi di Somba Opu, Makassar. Kita bisa lihat gambarnya berikut ini. Selain kerajaan-kerajaan di Islam Indonesia, ada juga jenis peninggalan-peninggalan bersejarahnya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah Masjid Raya Baitur Rahman, ada di Banda Aceh. Kemudian ada Masjid Agung Demak, ada di Jawa Tengah. Kemudian ada Masjid Raya Medan, ada di Sumatera Utara. Ada Masjid Agung Banten, Masjid Muara Kudus, dan Masjid Sultan Ternate. Bisa kita lihat pada gambar-gambar berikut ini. Kemudian ada istana-istana yang ada pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Istana Maimun. Istana Maimun terletak di Sumatera Utara. Kemudian ada Istana Siak Sri Indrapura, terletak di Riau. Kemudian ada Keraton Ngayogyakarta, Hadiningrat, ada di Yogyakarta. Berikut bentuk-bentuk dari bangunan tersebut. Sangat istimewa dan sangat megah. Nah, selain peninggalan-peninggalan bangunan, ada juga peninggalan sejenis upacara atau adat istiadat yang ada pada masa kerajaan Islam di Indonesia, yaitu upacara grebek besar ada di Jawa Tengah, pesta tabuik ada di Sumatera Barat, budaya dukder ada di Semarang, upacara seketan Yogyakarta, dan seni tradisional Betawi lainnya. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Oke Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan saya tentang materi peninggalan sejarah berskala nasional pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam Indonesia yang bisa kita ajarkan kepada anak didik kita hanya untuk memperkenalkan bagaimana bentuk peninggalan-peninggalan tersebut dan apa guna dari peninggalan tersebut untuk mereka pelajari. Sebagai hikmatnya, kita sebagai guru bisa merasa hebat dan merasa puas untuk bisa mengajarkan peninggalan-peninggalan tersebut kepada anak didik kita untuk mereka mengetahui bahwasanya ada beberapa peninggalan yang sangat istimewa, yang sangat unik yang perlu mereka ketahui. Bisa digunakan sebagai tempat ibadah, bisa kita gunakan sebagai tempat berwisata yang pada saat ini sampai saat ini adalah masih bisa digunakan untuk tempat berwisata. Demikianlah Bapak Ibu penjelasan dari saya. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semuanya.